Selamat pagi kepada peserta didik baru SMA Negeri 1 Sungai Loban. Kita masuk ke materi tata tertib peserta didik SMA N 1 Sungai Loban. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Lanang Uratmaja SPD. Saya guru matematika di SMA Negeri 1 Sungai Loban sejak tahun 2008. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tata tertib peserta didik SMA N 1 Sungai Loban. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Tata tertib peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Bagian pertama, ketentuan umum. Dua tata tertib ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tata kehidupan peserta didik di sekolah. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar lainnya. Pelanggaran tata tertib adalah setiap ucapan, perbuatan, dan atau sikap peserta didik yang bertentangan dengan tata tertib. 5. Sanksi adalah pembinaan yang dikenakan terhadap peserta didik. Yang keenam, reward adalah penghargaan yang diberikan pihak sekolah kepada peserta didik karena memiliki prestasi. Nah, itu adalah ketentuan umum ya. Kemudian bab 2, maksud dan tujuan. Ya, silakan kalian baca nanti ya. Bab 3, hak, kewajiban dan ketentuan masuk sekolah. Nanti saya akan share ini ya, data tertib dengan bentuk PDF. Silakan kalian baca lebih lengkap. Saya akan menyampaikan pokok-pokok poin-poinnya saja ya. Ya, ini hak dan kewajiban. Kemudian ketentuan masuk sekolah. Nah, ketentuan masuk sekolah ini setiap Senin sampai Kamis itu jam 7.30 itu sampai jam 15.30 ya. Setiap Senin itu ada upacara bendera tepat jam 7.30 sampai jam 8. Kemudian ada juga sholat zuhur berjamaah ya bagi yang muslim ya di musola jam 12.35 sampai jam 13.00. Nah, Jumat ada senam pagi dan juga ada kegiatan-kegiatan keagamaan, kebersihan dari jam 7.30 sampai jam 8.45. Nah, itu ada jam-jam istirahat juga akan diberikan pada kalian ya. Nah, ada izin ya. Surat izin peserta didik dianggap pemberitahuan dan berlaku 1 hari bila diketahui oleh orang tua atau wali. Nah, bila tidak diketahui orang tua atau wali, maka dianggap tidak masuk tanpa keterangan ya. Jadi harus ini ditandatangani oleh orang tua. Artinya diketahui orang tua kalau kalian itu tidak hadir ya karena memang benar-benar izin ya. Nah, ini kalian silakan baca dan seterusnya ya. Kemudian sakit ya. Peserta didik yang tidak masuk karena sakit harus ada surat keterangan sakit yang ditandatangani oleh orang tua atau wali. Ya, surat keterangan sakit berlaku maksimal 2 hari ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada lagi tidak masuk tanpa keterangan. Nah, jadi surat-surat ini ya boleh kalian titipkan dengan teman kalian ya. Kalau tidak bisa ya, tidak ada teman yang bisa dititipkan, bisa kalian foto suratnya lalu kalian kirim via WA ke wali kelas kalian masing-masing ya. Nah, itu bisa dipakai untuk memberitahukan kepada wali kelas. Nah, ini ada bab 4 yaitu pelanggaran, sanksi, penyitaan dan pembinaan terhadap pelanggaran tata tertib ya. Nah, ini ada membuang sampah. Nah, sanksinya adalah disuruh mengambil dan memasukkan ke tempat semestinya ya. Dan seterusnya memakai perhiasan, berdandan, make up yang berlebihan ya. Memelihara kuku panjang dan seterusnya. Ini ada pembinaannya. Nah, silahkan kalian baca ya supaya kalian tahu apa-apa saja yang dilarang di sekolah ini. Nah, ada juga pelanggaran-pelanggaran yang dipanggil orang tuanya ya. Nah, ada juga yang langsung dikembalikan kepada orang tua. Artinya kalian diminta pindah dari sekolah SMA 1 Sungai Loban ya. Nah, ini seperti menjadi terdakwa tindakan kriminal ya. Ini diketahui putrinya hamil ya atau yang putranya ya menghamili. Nah, itu langsung dikembalikan kepada orang tua ya.
Nah, itu ada lagi ini peserta didik membuat video asusila ya, atau dalam kurung porno ya, maka akan dikembalikan langsung kepada orang tua. Nah, lanjutnya ada sanksi ya, ada penyitaan. Nah, ini ada penyitaan. Jadi kalau barang-barang yang dilarang oleh sekolah kalian bawa ke sekolah, maka akan disita. Ya, seperti sandal ya, anting, gelang, cincin, kalung ya, kecuali dalam rangka memang upacara keagamaan ya. Nah, memakai perhiasan yang mencolok bagi yang perempuan ya. Nah, itu jika kalian gunakan ke sekolah maka akan disita. Nah, yang pertama sekali pelanggaran itu disita dan boleh diambil oleh orang tua ya pada hari berikutnya. Nah, jika 2 kali pelanggaran disita, diambil orang tua setelah 1 minggu dan seterusnya. Bisa kalian baca ya. Nah, pembinaan terhadap pelanggaran tata tertib ya itu. Kemudian bab 5 ada tata krama ya. Nah, setiap Senin sampai Selasa itu menggunakan putih abu-abu ya, Rabu menggunakan sasirangan, Kamis menggunakan baju pramuka ya, Jumat pakai olahraga atau baju takwa sesuai agenda dari sekolah ya. Dan seterusnya ya, bisa kalian baca nanti pada PDF yang akan saya bagikan ya. Kalau saya jelaskan semuanya ini nanti waktunya tidak cukup dan terlalu panjang ya. Ada juga pasal 2 kebersihan badan, berbicara, tata krama di lingkungan sekolah ya, tata krama di ruangan ya. Nah, pasal 5 ya. Penggunaan alat komunikasi atau handphone, smartphone dan lainnya ya. Sekolah melarang ya peserta didik membawa alat komunikasi ke sekolah ya. Dilarang ya. Yang kedua, alat komunikasi diperkenankan dibawa atas permintaan guru mata pelajaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar ya. 3, alat komunikasi aktif hanya pada saat guru atau kegiatan sekolah ya, berdasarkan ayat 2. Nah, setelah itu ya alat komunikasi dinonaktifkan ya. Alat komunikasi diperkenankan dibawa ke sekolah atas permintaan orang tua atau wali kepada wali kelas ya. Jadi orang tua kalian meminta izin bahwa kalian boleh membawa alat komunikasi ya, tetapi alat komunikasi tersebut dititipkan kepada wali kelas selama di sekolah ya. Nah, ini ada juga bab 6, mekanisme penghargaan terhadap prestasi dan pembinaan terhadap pelanggaran ya. Silakan kalian baca ya. Nanti saya akan bagikan ini PDF-nya. Nah, kemudian penghargaan ya, ini jika kalian memiliki prestasi akademik peringkat 1 sampai 3 di tiap rombongan belajar ya, akan diberikan penghargaan. Kemudian non akademik, olahraga, seni ya dan sebagainya. Nah, ini ada bab 9, penjabaran tindakan pelanggaran ya. Peserta didik terlambat ya, mulai bel masuk dan selesai berdoa ya, tindakannya diarahkan ke petugas guru piket ya. Mungkin nanti kalian diminta untuk membersihkan lingkungan sekolah dan sebagainya ya. Nah, ini terus ada peserta didik merokok atau main judi di lingkungan sekolah ya. Ini pelanggaran pertama itu mendapat sanksi pembinaan. Jika pelanggaran yang kedua dipanggil orang tua. Pelanggaran yang ketiga dipanggil orang tua dan diskor selama 3 hari ya. Nah, itu ya, silakan kalian baca. Nah, ini ada lagi peserta memakai model pakaian baju celana rok tidak sesuai model standar sekolah ya. Nah, jika kalian pelanggaran yang pertama, maka kalian mendapat sanksi pembinaan atau diperingati, dinasihati. Nah, jika tetap saja kalian melakukan pelanggaran yang kedua, nah maka kalian akan dipanggil orang tua. Nah, ternyata setelah dipanggil orang tua kalian masih lagi melanggar ya, menjadi pelanggaran yang ketiga, maka akan disita, tidak dikembalikan lagi ya. Nah, dan seterusnya ya, boleh kalian baca ya. Nih bab 10 lain-lain. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur tersendiri oleh kepala sekolah. Tata tertib ini berlaku sejak diumumkan ya. Sungai Loban 6 Juli 2020. Kepala Sekolah Samidi MPD NIP 1975 0311 2012 1002 ya. Nah, itulah sekilas tentang tata tertib ya. Nanti ini
file ini akan saya bagikan kepada kalian dalam bentuk PDF di grup WA kelas kalian masing-masing. Dan saya mohon kalian mempelajarinya dengan sebaik-baiknya dan dipahami. Oke, sekarang saya akan memberikan kalian bentuk dan model pakaian SMA Negeri 1 Sungai Loban. Nah, pertama model pria. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah model celana pria dan baju ya. Bahannya dari Oxford ya untuk baju putih ya, dan celananya adalah Famatek 125 ya, celana abu-abu ya. Lingkaran bawahnya ya, di lingkaran bawahnya adalah 40 cm ya. Artinya tidak boleh kecil atau disebut dengan celana pensil ya. Dan panjang celananya itu sebatas mata kaki ya, dilarang berbentuk cingkrang ya. Nah, jadi harus standar sekolah. Nah, ini dan seterusnya. Ini juga akan saya bagikan ya ke kalian semua ya melalui file PDF ya. Nah, ini untuk model pria ya. Sekarang coba kita lihat untuk model wanita. Nah, ini adalah model wanita ya, juga sama. Bajunya itu berbahan Oxford ya. Dan kainnya untuk rok itu Famatek 125 ya. Nah, ini ada baju sesirangan ya. Nah, roknya berbentuk lipit-lipit ya, juga panjangnya itu harus sampai sebatas mata kaki ya, tidak boleh cingkrang ya. Nah, inilah model seragam SMA Negeri 1 Sungai Loban ya. Ya, demikianlah penjelasan dari saya mengenai masalah tata tertib peserta didik SMA Negeri 1 Sungai Loban. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Selamat pagi.